Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita kembali pada Anda bertanya Alkitab menjawab. Saudara, ini episode 148. Dari seorang bapak usia 76 tahun, ya, sudah duda ya. Salam Pak Era, saya telah melakukan onani semenjak kecil sampai sekarang. Berdosakah onani? Saya tahu onani perbuatan tidak baik, tapi saya merasa seperti makan onani merupakan kebutuhan seks tubuh yang tidak bisa dihindari. Bahkan saat istri masih ada, bila kebutuhan seks tidak bisa dipenuhi oleh istri, saya cari keluar atau melakukan hal ini. Saya berusaha atasi dengan doa, devosi, dengan meditasi, dengan ngaku dosa, tetap tidak bisa. Bagaimana Pak Eras, tolong agar saya bisa hidup kudus. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Hal onani dulu saya diberitahu oleh Profesor Doktor ini, tidak saya sebut namanya ya. Tidak apa katanya, asal tidak sering-sering saja. Ini ditinjau dari kesehatan mungkin ya. Tapi sebaiknya setelah punya istri jangan, kata dokter ini barangkali begitu. Kalau istri sudah meninggal, apakah boleh melakukan onani dengan membayangkan bekas pacar? Dulu saya pernah 4 tahun di seminari, tapi karena saya tidak bisa berhenti sama sekali dari perbuatan onani, saya keluar karena calon pastor tidak boleh onani. Menurut seorang kiai, penyebabnya di sekitar alat kelamin ada banyak tai lalat. Apakah dengan menghilangkan tai lalat bisa diatasi? Langsung saja saya jawab yang terakhir ini ya. Tidak bisa diatasi dengan menghilangkan tai lalat yang ada di sekitar alat reproduksi itu. Ya, tidak bisa. Lalu bagaimana? Onani dosa tidak? Sebenarnya saudaraku, yang pertama, setiap orang itu kan memiliki grade. Kalau seorang anak usia 2 tahun ngompol, kita nggak bisa bilang salah banget ya. Tapi salah juga. Udah 2 tahun kok masih ngompol. Kalau anak umur 2 bulan ngompol, enggak apa-apa, bukan masalah. Nah kita ini sudah umur ini 76 tahun ini sudah ibarat hari ini sudah senja jam 6 kurang seperempat. Atau sudah lewat. Udah jam 6 lewat seperempat maksudnya. Nah kita sudah mau pulang ke surga atau mau ke neraka. Apakah dosa? Nah apa itu dosa? Dosa itu artinya ketidaktepatan. Dalam bahasa aslinya hamartia. Bicara mengenai bicara mengenai dosa, itu jangan hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum secara umum, tapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah itu dosa. Dan orang yang tidak tepat tidak bisa menjadi anak Allah. Allah itu kudus, tentu kita harus memiliki karakter kudus. Terus terang hal ini juga menakutkan bagi saya, saudara. Oh, saya juga ngeri mengenai hal ini. Apakah bisa dihilangkan melalui doa devosi? Doa devosi persekutuan dengan Allah sangat membantu. Mendengarkan firman Tuhan, membangun cara berpikir, pola berpikir yang baik, itu sangat membantu. Makanya ikuti Truth ID terus. Supaya terbangun.
pengertian-pengertian kebenaran firman Tuhan, siapa kita, siapa Allah, kita mati nanti gimana, apa itu surga, harus terbangun. Tetapi kembali kepada tekad. Tekad seseorang untuk meninggalkan dosa. Ini penting. Kalimat yang sering saya gunakan, ikut berpartisipasi dalam proses pemulihan gambar diri. Dengan usia seperti ini saya prihatin Pak, Bapak belum bisa meninggalkan kebiasaan itu. Waktu muda saya memang juga melakukan kesalahan seperti ini. Tetapi saya kemudian usia muda waktu mahasiswa saya sudah berhenti. Waktu teman-teman bicara tentang onani, saya berkata saya sudah berhenti onani. Wah, apa yang terjadi saudaraku? Orang menuding saya bohong. Padahal memang sudah. Tetapi pada masa-masa tertentu, hasrat itu muncul lagi. Tetapi kita harus berani mematahkan dan berkata tegas tidak. Tergantung kenekatan kita. Artinya keberanian kita berpartisipasi untuk diubahkan atau dipulihkan Tuhan. Maka jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Jangan nonton film-film yang membakar atau merangsang libido atau gairah seks. Dengarkan Truth ID terus, hidup dalam doa, bergaul dengan orang yang takut akan Allah. Saya kira mungkin ya Bapak ini masih suka nonton film-film yang membangkitkan libido. Kalau libido telah dinaik, wah berat. Nah, salah satu juga yang bisa membantu Anda coba puasa. Puasa bukan maksud apa-apa, puasa. Supaya Anda memiliki penguasaan diri. Lalu puasa bicara, jangan banyak bicara. Kuasai makan yang tidak perlu dimakan atau puasa. Nah, suasana puasa itu bisa membuat kita bisa lebih kuat untuk bisa menghindari hal ini. Jadi ketika muncul hasrat itu di pikiran kita, harus ditolak. Belum dilakukan, harus diselesaikan di dalam pikiran ini. Pak, Bapak tetap berbakat masuk surga. Kalau tidak, Bapak tidak mengirimkan tulisan ini. Ya, saya ulangi, menghilangkan tai lalat di sekitar alat reproduksi itu atau di sekitar alat kelamin tidak menghilangkan gairah jahat dalam diri kita. Tapi tekad dan nasihat-nasihat saya tadi. Saya berharap Bapak bisa berubah dan dengan usia yang sudah begini, kalau Tuhan panggil Bapak pulang, kita ketemu di surga ya. Tuhan berkati. 08 13 37 524 dan seterusnya. Usia 50 tahun dari NTT. Salam Pak Pendeta Erastus, saya asal Jatim tapi berjodoh suami dari NTT. Hijrah sejak tahun 2000 Pak Eras. Saya sangat intens mengikuti khotbah Bapak Truth ID YouTube. Di YouTube bahkan saya rela berlangganan IndiHome agar saya bisa rajin terus mengikuti ajaran Pak Pendeta. Saya sangat terberkati Pak. Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi suami saya yang sudah semakin tua? Jika dia sudah pegang duit banyak, rohnya seperti sakau, gelisah untuk pergi judi. Wah, berat. Sudah tua tapi masih suka judi. Tidak ada orang yang main judi jadi kaya dan rumah tangganya bahagia. Tidak ada. Atau saya tidak pernah bertemu. Usia saya sudah semakin tua, saat ini saya bersikap diam dan memilih pisah ranjang dan capek untuk ribut, berkelahi karena saya sudah punya cucu. Saya mendengarkan firman Tuhan lewat pengajaran Pak Eras, saya semakin kuat dan berkomitmen untuk hidup berkenan. Mohon info. Kiranya Bapak diberkati Tuhan. Gajinya habis hanya dipakai bayar hutang dan ditagih dengan ancaman sampai saya juga yang harus bayar pakai tabungan sekolah anak saya. Saya bekerja Pak Eras di satu PT, ya. Saya sudah ikhlas
tidak diberi gaji dari suami. Saya banyak diam dan tidak menuntut apapun. Karena saya mau nurut ajaran Pak Era, saya akan terus ikut pengajaran Bapak Pendeta. Dan saya mau ikut Tuhan Yesus, bahkan saya sering berpesan pada kedua anak saya, suatu saat jika engkau mencari Tuhan dan ingin mengenal Tuhanmu lebih sungguh, buka YouTube, cari nama Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Mentor saya yang membuat saya lebih sungguh ikut Tuhan dan akan terus ikut pengajaran Bapak Pendeta Erastus. Pernah suami saya curiga dan berkata kepada saya, doktrin apa yang sudah merasuki hidupmu sampai kamu tidak lagi butuh saya? Dari situ roh saya semakin kuat untuk terus bergelora belajar terus kebenaran yang Bapak Eras ajarkan. Saya tidak takut apapun dan tidak lagi gelisah dan cemas menghadapi tabiat suami saya, Pak. Thanks. Oke, yang pertama ibu diam sudah bagus. Yang kedua, ibu sempat menggunakan uang tabungan anak untuk membayar hutang. Selebihnya, selanjutnya tidak boleh. Apapun yang terjadi, jangan dibayarkan hutang. Jangan membayar hutang karena judi. Apapun yang terjadi. Bahkan mungkin relakan dia masuk penjara. Supaya benar. Anda berkata, aku tidak punya uang untuk membayar hutang karena judi. Ingat ya Bu, jangan dibayarin lagi. Kalaupun dia harus masuk penjara, biar dia masuk penjara. Sebab kalau sampai penyakit satu ini tidak dibereskan, sampai mati akan mendatangkan kesulitan, penderitaan bagi dia dan bagi ibu dan seluruh anak cucu. Ingat, lebih baik dia masuk penjara daripada dia tetap di luar penjara tapi rusak. Uang ibu juga tidak boleh dipakai untuk membayar utang karena judi. Apapun yang terjadi. Ya. Cerai jangan. Karena sudah punya anak cucu. Ya, tunggu dia bertobat. Ya. Saya kira itu saja jawaban saya. Ibu sudah benar ikut Tuhan Yesus melalui Truth ID bersama dengan saya. Ya. Suami berkata, apa yang merasuki hidupmu sampai kamu tidak lagi butuh saya. Ini berarti suara kebenaran telah membuat ibu kokoh. Betul, ibu sudah benar sekali. Ibu sudah sampai hijrah ke NTT demi suami, lalu suami begitu modelnya. Aduh, laki-laki macam ini tidak akan masuk surga. Tidak akan biar dia majelis gereja atau rajin ke gereja. Kalau masih main judi dan mendatangkan kesengsaraan. Ini anak-anak setan. Ya. Anak setan itu yang main judi. Kalau anak Tuhan nggak main judi. Yang main judi itu anak setan. Ya, oke. 0852 5781 dan seterusnya wanita usia 62 tahun. Salam Pak Erasto, saya pecinta suara kebenaran yang ingin saya tanyakan. Lucifer kan belum terbukti kesalahannya. Tapi saat membujuk Adam dan Hawa kok sudah disebut setan. Terima kasih buat jawabannya Pak, karena sudah menjawab kebingungan saya. Doa saya Pak Era selalu sehat, makin dipakai Tuhan untuk menjabarkan rahasia firman-Nya. Begini ya Bu, ini Alkitab dituliskan setelah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun oleh ilham roh. Tentu jebutan ini muncul belakangan hari. Pada waktu Adam dan Hawa menghadapi ular itu nggak berkata, hai, setan. Tentu tidak, ya kan? Tapi belakangan hari disebut sebagai setan. Setan itu dari bahasa Ibrani Satan. Hurufnya sin, tet, nun. Itu abjadnya. Setan itu sin, tet, nun. Satan. Yang kalau dilihat dari piktogramnya, karena setiap huruf itu punya makna, artinya ular yang makan kehidupan dan lingkungannya, kira-kira gitu. Oke? Ikuti Bu khotbah saya mengenai setan dan saya menjelaskan hal ini. Jadi disebut setan itu belakangan hari. Oke? Sama dengan sebutan Yesus itu Tuhan. Pada waktu Yesus hidup mungkin tidak dipanggil Tuhan. Dipanggil yang lain. Apakah Rabi, apakah
tuan, lalu kemudian menjadi Tuhan karena julukan itu sebenarnya julukan untuk Alexander the Great. Ya. Seorang pendekar perang dari Yunani itu Alexander the Great, Kurios. Oke, cukup, puji Tuhan. 0878815551 dan seterusnya. Salam Eras, aku berasal dari keluarga yang kurang mampu ketika aku di rumah dan memang tidak bekerja setelah pandemik ini. Setiap harinya banyak sekali perkataan orang tua aku yang membuat hatiku terluka. Memang sewaktu aku bekerja aku tidak bisa memberi setiap bulannya kepada orang tua karena memang gaji aku hanya cukup untuk kehidupan aku di kosan. Hanya beberapa kali saja setelah aku bekerja memberi uang orang tua. Tapi mama aku sering sekali berkata, kalau aku pulang hanya menyusahkan, bahkan ketika aku mau makan saja aku disindir karena aku makan gratis. Bahkan sampai baju bersih pun dibahas karena aku nggak bisa membantu dalam keuangan. Aku merasa kalau di rumah bukanlah tempat yang nyaman. Banyak sekali perkataan dan perilaku orang tuaku, mungkin tak bisa aku jelaskan semuanya yang membuat aku merasa sakit hati. Stop dulu ya. Saya minta orang tua yang mengikuti ini, awas, jangan lakukan ini kepada anakmu. Tidak begini caranya menasihati anak. Mungkin maksud orang tua mau mendorong anak bekerja, mendorong anak punya malu kalau nganggur, supaya punya drive, semangat, gairah untuk bekerja. Tapi tidak dengan cara demikian. Ya, tidak dengan cara demikian. Sampai anak tidak merasa di rumah sendiri. Makan juga disindir, baju bersih juga disindir. Ini bahaya. Ini bisa rusak anak seperti ini. Kepahitan kepada orang tua. Seringkali mamaku membanding-bandingkan aku kepada atau dengan anak-anak yang lain yang mungkin karirnya di atasku. Apa yang kau kerjakan selalu dianggap rendah oleh orang tuaku. Mamaku selalu menilai jika aku membantu orang tua, Tuhan akan memberkati hidupku. Ya iyalah, tapi jangan di-mention terus ya. Orang tua tidak boleh begini. Ini namanya mengintimidasi. Dan mamaku selalu menyumpahi aku. Seringkali aku disumpah serapah oleh orang tuaku sendiri. Om Eras, bagaimana aku menghadapi orang tuaku yang toksik ini? Beracun itu maksudnya ya. Toksik ya. Om selalu bilang orang tua adalah Tuhan yang dilihat. Tapi kenapa sikapnya sangat tidak baik? Apa orang tua selalu benar, Om? Terima kasih, Om Eras. Orang tua itu mestinya jadi wakil Tuhan. Ini orang tua yang bersikap sebagai orang tua. Tapi orang tua ini kayaknya tidak bersikap sebagai orang tua yang baik. Oke, jangan jadi orang tua seperti ini. Nah, kepada yang penanya, nak, kamu ikut Om Eras kan? Suara kebenaran Om Eras kan? Kamu mesti nurut Om Eras ngomong ya. Ya, aku tidak tahu umurmu berapa di sini. Lain waktu kamu harus kasih tahu umurnya berapa. Yang pertama, kamu diam saja. Jangan melawan apapun yang dikatakan orang tuamu, jangan melawan. 2, bekerjalah di rumah. Cuci baju, cuci piring, ngepel, bersihin taman, kalau ada pohon nyiramin. Buatlah sesuatu di rumah. Mau dijadikan kayak pembantu rumah tangga, boleh. Anda ini istimewa, benar. Anda tanya Tuhan, ucapan saya benar enggak? Anda ini istimewa. Karena Tuhan mau menjadikan Anda luar biasa. Ini keadaan yang ekstrim sekali. Anda kalau bisa lulus dari keadaan ini, Anda akan luar biasa. Pegang ucapan saya ini. Ya, buktikan. Lulus dulu. Bantu orang tua. Yang pertama, diam, jangan lawan orang tua sama sekali. 2, kerjalah. Supaya Anda tidak dianggap makan gratis. Oke? Yang ini mungkin sulit Anda lakukan, tapi Anda harus lakukan. Kamu harus lakukan, nak. Jangan main game, gadget, jangan. Main game boleh, kalau kosong gadget juga boleh dipakai, tapi sebaiknya tidak usah main game. Ya. Nah, lalu jangan berhenti mencari pekerjaan. Pasti Tuhan buka jalan. 4, buktikan kamu sayang orang tua. Pokoknya kalau kamu
Bantu orang tua aja. Orang tua bawa barang apa kamu angkat, orang tua lagi apa kamu bantu. Itu akan feel that you are different. Kamu beda. Lakukan ini, lulus. Ikuti Truth ID terus, ingat itu. Doa tiap hari 30 menit. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan nonton film yang tidak patut ditonton. Ya, ikuti terus kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Lulus dulu di sini. Tuhan akan pasti beri kamu pekerjaan dan satu hari kamu balas kebaikan orang tuamu. Kau buktikan bahwa kamu pecinta suara kebenaran memiliki kualitas yang berbeda. Amin. Sip. Oke, 0813 3938 7 dan seterusnya. Ini umur 16 tahun. Ini pria atau wanita ini? Pria atau wanita ini? Aduh, capek nih. Salam Pak Era, saya sangat diberkati kurang lebih setahun oleh semua kebenaran yang Bapak berikan. Khotbah-khotbah yang sering saya tonton adalah YouTube Bible Series. Oh, ini pemuda. Pikiran saya mulai diubahkan dalam memandang hidup dan saya mulai belajar untuk menjaga hidup saya. Mulai dari hal-hal kecil. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sertai Bapak selalu. Pertanyaan saya minta dijelaskan lebih lagi tentang pernyataan Bapak bahwa agama manapun bisa masuk surga dan dilihat dari perbuatan mereka. Nah, keselamatan kan hanya dalam Yesus Kristus dan banyak sekali argumen yang saya dengar berkata bahwa percaya Yesus pasti masuk surga. Misalkan teori penginjilan yang berkata yakin masuk surga karena percaya Yesus, padahal percaya ini proses dalam tindakan. Oh, pinter kamu. Saya minta inspirasi dari Bapak untuk anak muda zaman now, supaya pegang integritas karakter yang baik dan cara supaya saya benar-benar rendah hati dan kembangkan semua potensi untuk Tuhan. Pertanyaan, oke. Nah, sayang, oke. Aku senang ya, kamu pasti orang yang dipilih Tuhan ini. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, benar sekali sayang. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Mereka yang mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka akan bisa masuk menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau orang Kristen harus sempurna seperti Yesus, seperti Bapa, serupa dengan Yesus, karena masuk anggota keluarga kerajaan. Teori penginjilan yang berkata yakin masuk surga, karena percaya Yesus kalau percaya Yesus. Padahal percaya itu proses dalam tindakan. Oke. Penginjilan memang dimulai dari sebuah khotbah atau dialog, lalu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Keselamatan itu proses orang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Maka Paulus setiap kali sudah membuka jemaat selalu menaruh penatua di situ. Kenapa? Supaya jemaat terus bertumbuh. Karena yang namanya percaya itu bukan hanya keyakinan dalam pikiran, tetapi tindakan. Dan ini pun sebuah proses panjang. Benar kamu. Jadi keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Loh, lalu bagaimana orang yang beragama lain? Kalau mereka berbuat baik. Tapi kalau mereka menolak, kalau mereka melawan Yesus, nah itu pasti tidak akan selamat. Karena kalau orang sudah melawan agama lain, menyakiti agama lain, dia tidak mungkin jadi orang baik. Terhadap agamanya sendiri saja pasti dia juga tidak baik. Orang itu biasanya jahat. Banyak orang-orang non-Kristen di Indonesia ini sangat baik. Iya, tidak menyengsarakan, tidak mempersekusi orang-orang Kristen. Tapi ada orang-orang yang memang jahat. Dari mukanya kita tahu betapa gelapnya orang-orang seperti itu. Jangankan kepada orang non-agamanya, jangankan kepada orang Kristen, kepada orang seagamanya pun juga dia kan jahat. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang non-Kristen bersikap santun kepada orang-orang yang beragama non-agamanya. Dia juga orang-orang baik, bisa dilihat. Prestasi hidupnya juga pasti baik. Dari wajahnya pun kita lihat keteduhan. Aura baiknya itu memancar. Sebaliknya, orang yang membenci agama lain dan mendatangkan bencana bagi yang tidak sesama agamanya, itu pasti juga akan jahat terhadap sesama agamanya. Dan mereka juga punya aura yang jahat. Nah, Anda lihat saja, buktikan saja. Oke.
inspirasi untuk anak-anak muda zaman now ini menjadi PR saya. Nanti ikuti program untuk anak-anak muda yang namanya Warrior. Warrior akan segera dihadirkan. Saya akan membina khusus pemuda dalam acara Warrior. 0813 1406 3 dan seterusnya, usia 41 tahun pria. Salam Omera, saya ingin bertanya mengenai tatanan Allah dalam kehidupan. Saya terkadang berpikir di mana peran Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Selain sudah menciptakan tatanan kehidupan itu, karena ada yang namanya tabur tuai. Mau sehat, jaga pola makan dan lain-lain. Mau sukses, kerja dan jangan malas-malasan. Nah, di mana peran Tuhannya Om? Tolong info ya Om, dijawab. Oke, sehat selalu, siap. Tatanan ini berlaku bagi semua orang, Kristen maupun non-Kristen. Tetapi bukan tidak mungkin tatanan ini dilanggar. Tapi apakah bisa? Untuk sementara waktu bisa. Atau untuk waktu yang panjang juga bisa. Tetapi orang itu pasti masuk neraka. Ada orang-orang yang pergi ke tempat-tempat keramat yang membuat dia dagang laris, dia dapat pesona, naik pangkat, setan buat. Dia melanggar tatanan ini. Satu, udah jelas ya? Yang kedua, di mana peran Tuhan? Tuhan menegakkan. Tuhan menegakkan, itu peran Tuhan. Jadi kedaulatan Allah terletak pada peran Tuhan menegakkan hukumnya itu. Nah, bagi orang Kristen, ajaib. Sudah kerja keras, tapi kenapa? Kok nggak kaya raya? Tuhan tahu. Kalau kamu kerja keras, itu Tuhan berkati. Tetapi apa motifnya? Nah, ini beda. Apa motifmu kerja ini? Jika dia mengasihi Allah, maka berkat dalam hal ini berkat jasmani yang Allah berikan akan diatur dalam porsi yang tepat supaya dia tidak binasa. Maka berlaku firman Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi tatanan umum yang berlaku secara umum tidak dalam kondisi ekstrim yang ditabur orang juga dituainya. Nah, bagaimana orang-orang Kristen yang tadi saya singgung kerja keras tapi kok hasilnya tidak banyak? Dia akan menuai di kekekalan. Jadi menuai tidak harus di bumi loh. Rasul Paulus kerja keras, dia buat kemah untuk ongkos perjalanan pelayanannya, miskin juga, mungkin nggak pernah punya rumah, matinya juga dipancung, tapi upahnya di surga. Tabur tuai tidak boleh hanya diukur dengan ukuran sementara atau ukuran fana. Oke? Jelas. Jelas sekali. Amin? Oke deh. 08788715 4 dan seterusnya. Salam, Pak, mohon penjelasan dari Markus 2 ayat 18 sampai 22 tentang hal berpuasa. Saya belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Markus 2 18. Let me see the Bible. Apa tadi? Markus 2 ayat 18. Saya buka dulu ayatnya ya. Markus 2 18. Keren. Pasti keren ini. Markus pasal 2. Sip. 18. Pada suatu ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak puasa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Nah, maksudnya adalah murid-murid tidak berpuasa selama Yesus ada di tengah-tengah mereka sebagai mempelai. Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya berpuasa dan berdoa di Yerusalem. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan kita puasa sekedar tidak makan minum, lalu kita lapar, lalu Tuhan senang kalau kita lapar. Ketika ada kebutuhan rohani yang mendesak, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, itu di situ.
Seperti pertanyaan Bapak usia 76 tahun tadi, menghadapi pergumulan libidonya yang berat sehingga selalu terikat dengan onani. Puasa saya sarankan. Orang yang terikat dosa tertentu, puasa. Bisa. Jadi ini bisa dilakukan. Jadi itu maksudnya. Ketika mempelai diambil, dia baru puasa. Jadi puasa itu adalah usaha untuk memperoleh berkat rohani, bukan berkat jasmani. Ya, saya tidak setuju kalau cuma soal jodoh aja puasa. Ya, nggak perlu. Ya, kalau soal-soal yang lebih prinsip berpuasa. Tapi kalau jodoh Anda anggap prinsip banget, silahkan puasa. Ya. Oke, saya kira cukup. Kita akan bertemu di episode 149. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.